Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Rabu. Ya seperti biasa Radio Sulutul Rahim dan Rasil TV kalau hari Rabu tuh menampilkan acara tamu kita. Kita akan bicara tentang halal. Kalau bicara halal ternyata bukan cuma orang Islam aja yang bicara halal. Sekarang halal sudah menjadi konsumsi dunia. Dunia sudah haus akan yang halal-halal. Kita akan mendengarkan nanti penjelasan mengenai halal lifestyle expo, halal lifestyle expo bersama Ibu Tila atau Ibu Yeti Rosila Hadi. Beliau adalah salah satu owner dari Majalah Nur dan juga Pempret. Alhamdulillah beliau sudah ada di sini. Kita panggilnya biasanya Ibu Tila. Siapkan juga pulpen sama kertas barangkali nanti mau tanya-tanya. Saya akan kasih nomor teleponnya Ibu Tila. Assalamualaikum Ibu Tila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita gembira sekali hari ini ya. Kita akan bicara halal lifestyle expo. Ya. Apa yang dimaksud dengan halal lifestyle expo ini? Ya Mas Kris, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berada di Rasil lagi. Jadi kalau kita bicara mengenai halal sebetulnya dan kenapa kita mengadakan halal lifestyle expo itu ada 3 alasannya. Pertama memang kita sebagai umat Islam dan umatnya Rasulullah SAW itu kita memang harus hidup secara halal. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir sampai mati. Apapun yang kita kerjakan harus halal. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai dan sebagai konsumsi tindakan, itu semuanya harus sesuai dengan hukum Islam. Nah kemudian juga harus thayyib, harus baik. Baik artinya aman, baik untuk lingkungan, baik untuk kesehatan, baik untuk berkeadilan, itu thayyib baiknya. Jadi kita diharuskan untuk hidup seperti itu. Nah kemudian sekarang ini semua orang ternyata ya ingin hidup itu. Ingin hidup yang aman, yang selamat, yang nyaman, baik untuk kesehatan. Dalam setiap apa yang mereka lakukan. Dan sekarang ini ternyata seperti tadi pengantarnya Mas Kris. Jadi di sebelahan dunia itu sekarang halal menjadi ikon. Jadi mereka selalu mengadakan namanya Halal Expo yang akan kita lakukan insya Allah yang kedua baru kali ini. Yang Indonesia baru akan kedua? Baru akan kedua, tahun lalu baru pertama dan sekarang akan kedua. Yang Malaysia udah 15 kali. Malaysia sudah 15 kali. Ya, Thailand saya rasa lebih dari 4-5 kali. Masya Allah, Thailand berapa kali? 4-5 kali. Korea juga, Jepang juga. Terus kemudian Amerika Latin, Spanyol, kemudian Moskow, kemudian negara-negara yang kita pikir mereka ngadain Halal Expo ya. Makanya menarik ini. Penduduknya yang Islam tuh nggak lebih lah dari 5% gitu. Kenapa? Ternyata mereka melihat bahwa apa-apa yang disyaratkan di dalam Islam itu untuk kehidupan gitu ya, kebutuhan kan artinya. Jadi kalau kita mesti hidup secara halal ya baju kita mesti halal, makanan kita mesti halal, apa-apa yang kita lakukan itu mesti halal. Itu setelah mereka riset emang baik gitu ya. Dan itu sangat secara bisnis luar biasa potensinya. Jadi mereka mulai kayak di Thailand itu lebih berapa ribuan sekali makanan yang mereka produk dan mereka produk dengan industri yang itu mereka labelkan halal karena semua prosesnya mereka mengikuti peraturan-peraturan dan aturan yang itu baik dan halal dan thayyib itu. Kemudian juga nah kalau di Halal Expo yang akan kita lakukan ini Halal Lifestyle Expo itu kita menyangkut 10 pilar dari kehidupan kita yang sehari-hari itu, yaitu mengenai travel, media dan rekreasi, farmasi, kosmetik, pendidikan, makanan, kemudian keuangan, fashion, kesehatan, dan art, seni. Semuanya mesti halal ya? Yang kita angkat sekarang ini 10 ini gitu ya. Jadi ini yang berhubungan dengan gaya hidup gitu ya, yang kasat mata lah sehari-hari kita harus bersekolah, kita harus makan, kita harus melakukan kesenian dan sebagainya. Ini 10 pilar ini yang insya Allah kita angkat di dalam Halal Lifestyle Expo ini. Nah kemudian kenapa ini yang kita angkat? Ya memang itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa juga, dan sebetulnya tadi saya sampaikan begitu banyak negara yang sudah melakukan Halal Expo dan memproduksi barang-barang halal. Terus kemudian mereka juga merasa mereka distribusikan ke berbagai macam negara. Dan sebetulnya kita juga bisa gitu kan.
kita kan nggak mau juga hanya jadi konsumen, kita juga mau memproduksi untuk itu. Nah ini sebetulnya di Halal Expo yang akan kita buka wawasan kita semua dan supaya ini bisa menginspirasi gitu semua pihak untuk melakukan hal ini. Karena misalnya gini aja deh Mas Kris, ayam gitu ya. Kita bilang oh dalam Islam itu adalah cara-cara motong ayam. Ayamnya umurnya mesti seberapa, cara motongnya mesti gimana di lehernya, kemudian harus bismillah tentunya gitu ya. Orang Thailand, orang Brazil, orang Malaysia itu intens mempelajarinya. Oh kenapa ya? Ternyata risetnya mereka bilang iya, dagingnya ternyata lebih enak dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian mereka membuat industri ayam halal ini. Dari mulai berternaknya, di mana dalam waktu 31 hari itu ayam itu dia bisa dikonsumsi. Tapi juga melakukan ayamnya dengan sangat baik gitu ya. Jadinya ya ini kan makhluk Allah juga kan ayam ini gitu. Jadi mesti ditreat dengan baik gitu kan. Makanannya juga harus baik gitu. Kemudian mereka kemas itu dan itu menjadi ayam halal gitu. Dan mereka distribusikan. Brazil pendistribusi ayam terbesar di dunia sekarang ini. Brazil. Kemudian Thailand. Padahal Islamnya berapa di Brazil? Nggak sampai lebih dari 5%. Nggak sampai 5%? Nggak sampai 5%. Kemudian Thailand, baru Malaysia. Itu yang produksi ayamnya. Kita belum ada industrinya yang seperti itu gitu ya. Yang kemudian mereka betul-betul. Jadi, harusnya saya bawa filmnya ya. Saya lihat industri mereka, bagaimana mereka motong ayamnya. Dan mereka juga melakukannya dengan bismillah tentunya. Orang yang melakukan itu ya orang Muslim ya, jadi dengan doa dan bismillah itu. Dan mereka mengerti kalau kita bilang kenapa mesti bismillah, kenapa ya ayam itu makhluk Allah, kita semua diciptakan oleh Allah dan kita harus minta permisi lah sama Allah kalau kita mau melakukan ini gitu ya. Itu mereka bilang oh iya pemahamannya begitu, jadi oh iya ini kita harus melakukan itu. Apapun yang di Islam apapun yang kita lakukan ya harus kita mulai dengan bismillah kan. Jadi memang ini menjadi ujungnya secara bisnis, secara industri luar biasa sekali potensialnya. Nah kalau kita di Indonesia secara sadar melakukan itu, pertama umat kita terselamatkan dunia akhirat. Karena yang kita konsumsi, yang kita lakukan, yang itu kan semuanya halal gitu ya. Yang kedua secara bisnis itu sangat menguntungkan, menggairah untuk masyarakat, meningkatkan tingkat perekonomiannya gitu ya. Dan juga kemudian memang secara bangsa ya kita menjadi produsen, kita bukan menjadi konsumen gitu ya. Dan artinya ini satu peluang besar yang belum kita manfaatkan secara optimal. Bahkan mungkin belum kita sadari secara baik gitu ya. Jadi oleh karenanya Halal Center yang diketuai oleh Pak Sapta Nirwanda menggagas acara Halal Lifestyle ini. Karena kita juga ada Pak Sapta dan di Halal Center itu rekan-rekan mendapatkan inspirasinya dari negara-negara luar itu. Diundang keluar sebagai pembicara, diundang keluar bagaimana dan sebagainya. Loh kita kok ketinggalan gitu ya. Nah, kita harus mengadakan itu. Jadi dan memang di berbagai negara gitu mereka sudah betul-betul kayak hotel gitu ya, hotel halal gitu. Mereka bilangnya ada yang hotel Islamic friendly, ada yang mereka bilang hotel syariah gitu-gitu. Mereka bilang setelah mereka melakukan branding itu okupansinya lebih besar. Restoran-restoran pun juga seperti itu. Karena itu kan merupakan tambahan pilihan bukan untuk orang yang bukan Islam. Dan tambahan pilihan kalau mereka pikir itu lebih baik, lebih menyehatkan, lebih baik untuk lingkungan, kenapa enggak mereka juga mengkonsumsi itu gitu. Jadi artinya memang pasarnya sangat luas, bukan hanya untuk umat Islam. Bahkan satu ahli ekonomi, saya lupa namanya, kok saya boleh lihat di sini di catatan saya begitu ya. Oh ini banyak sekali, halal is a brand, halal is healthy, halal is life branding, halal is wasatiyah itu. Tapi ini Ibu Aranza Gozalix ini Eksekutif Direktur International Trade Center, dia bilang Muslim itu adalah yang paling cepat pertumbuhannya, consumer segmentnya di seluruh dunia. Kalau ada perusahaan yang tidak mengconsider ini atau bagaimana men-serve konsumennya dengan cara seperti ini, kalian akan kehilangan opportunity. Dan ini semuanya ini emang efeknya sangat luar biasa. Beliau bukan orang Islam dan beliau menyampaikan itu. Jadi kalau orang-orang sekarang pengusaha, pebisnis atau apapun tidak melakukan ini, dia bilang kalian ketinggalan. Nah, mengingat pertumbuhan Muslim makin tinggi. Bukan hanya pertumbuhan Muslim, ini sendiri efeknya dari ini luar biasa secara bisnis. Dan orang-orang pebisnis kan selalu mencari peluang, apa yang lebih baik dan apa yang lebih menguntungkan. Dan ternyata mereka menemukan apa yang lebih baik dan lebih menguntungkan itu ya dengan apa yang kita sebut halal tadi itu.
di berbagai segmen. Jadi ya alhamdulillah jadinya Pak. Jadi kita tuh sebetulnya sebagai umat Islam tuh emang Allah tuh luar biasa sekali ya. Kita tuh disuruh hidup, kamu tuh akan hidup nyaman deh asal patuhi aturanku. Itu Nah, sebenarnya negara mana yang pertama karena memulai ide ini dari negara mana itu? Halal Expo itu mungkin Malaysia pertama, tapi mungkin karena dia ya sekarang udah ke-15 Nggak kali sampai ya. Brazil, terus Thailand apa kok yang Amerika Latin, Amerika kebayang kan kan? di ujung sana gitu. Ya, karena mereka begini kan, orang bisnis itu, oh kita mau produksi apa nih gitu. Terus kita mau, produksinya, dengan cara ini lebih bagus. Oh ini yang namanya halal kalau begini. Oh ya mereka labeling lah. Branding itu kan penting gitu kan. Nah kalau udah branding halal itu, umat-umat yang Indonesia, umat-umat komunitas Islam Timur Tengah dan sebagainya itu menjadi sasaran mereka untuk mengkonsumen itu. Kayak ayam halal itu kekurangan mereka yang apa nih namanya didapat dari Brazil dan dari Thailand itu masih kurang sekali. Bahkan Malaysia sekarang support itu, dan di Malaysia hampir semua resto-resto yang berlabelkan halal yang mereka mesti pakai ayam halal itu juga gitu. Jadi memang mata rantai bisnisnya luar biasa. Nah, kalau kita bilang sampaikan mata rantai bisnis itu kan pergerakan barang dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Nah, di berbagai negara itu juga lucu deh. Kita tuh kan punya pelabuhan, 91 pelabuhan kita nih di Indonesia. Nggak ada satupun yang kita bilang tuh pelabuhan halal gitu. Di Malaysia ada, di Belanda ada, di berbagai negara ada. Jadi mereka ada tahapnya untuk khusus halal, kontainer halal itu. Yang dimaksud pelabuhan halal apa? Ya, di Jadi pelabuhan itu hanya masuk di situ barang-barang halal saja. kontainer yang barang-barang halal aja. Jadi dia merasa bahwa si konsumen atau si produsen yang pakai jasa mereka betul-betul safe, tahu semua, nggak kecampur waktu di bagian waktu distribusinya. Udah produksinya halal, semua bagus, nggak taunya waktu distribusinya kontaminasi atau apa gitu. Jadi dia make sure itu tuh semuanya terlaksana dengan baik. Di kita belum ada tuh. Kita punya 91 pelabuhan loh padahal gitu ya. Kita negara penduduk Islam terbesar di dunia gitu. Nah, makanya memang ya alhamdulillahnya sekarang tuh kan dunia terbuka ya. Apa yang dilakukan di mana-mana itu bisa dilihat dan kita bisa pelajari gitu ya. Nah, ya tinggal sekarang kita mau belajar, kita mau melakukan, dan kita juga harus mau melakukan bersama-sama, terutama pemerintah dan masyarakatnya. Yang menarik lagi sekarang misalnya teknologi. Aduh, harusnya ada filmnya tuh ya. Jadi gini, kalau kita misalnya ke supermarket, terus di filmnya ini dikasih lihat ada anak tuh dia ngambil makanan, terus ayahnya bilang, dia lihat kayak, ini nggak halal nih kata ayahnya. Terus ada orang di sebelah itu datang, kenapa anaknya kan ya merengek-rengek lah ya, anak kecil namanya dapat makanan nggak boleh karena nggak halal oleh ayahnya. Terus orangnya bilang, ada apa Pak? Ini anak saya mau ini tapi nggak halal. Oh coba saya periksa. Jadi ini misalnya makanannya ditaruh di handphonenya, tak gitu barcode-nya keluar. Set, itu halal. Jadi jadi semua makanan di supermarket itu ada barcode-nya dan kita bisa ngecek melalui handphone kita halal apa enggak halal. Teknologi menunjang seperti itu. Jadi gimana coba di dunia sebelah sana itu udah semua. Betulnya kan kita anak-anak muda kita banyak sekali ahli teknologi dan sebagainya. Jadi seperti itu kan nggak susah lah, apalagi udah ada yang memulai gitu ya, mempelajari dan melakukannya gitu. Jadi memang demikian mudahnya untuk mengecek kehalalan dan apa, karena ilmu pengetahuan dan teknologi juga sudah tersedia gitu, tinggal kita mau apa enggak gitu kan. Kebayang nggak gitu? Jadi di negara barat-barat itu mereka nggak lagi berdebat ini apa barcode tempelkan ke handphone, ada aplikasinya di handphone, jadi kita tinggal download aplikasinya. Terus kita. Tapi juga nggak kalah nanti insya Allahnya ini kita akan mengadakan Halal Expo ini tuh, Halal Lifestyle Expo ini 3 hari, Mas Kris. Jadi hari pertama itu yang paling utama itu adalah conference. Conference itu kita mengundang berbagai macam pakar dari dalam dan luar negeri yang menyangkut ke 10 sektor ini. Kemudian kita akan saling bertukar pikiran. Kita belajar dari ahli-ahlinya dari Thailand, ahli-ahlinya dari Amerika, ahli-ahlinya dari Korea gitu ya, dari Indonesia sendiri. Dan di Indonesia juga ada anak muda yang bikin aplikasi untuk misalnya kalau kita naik haji, terus ada aplikasi yang semua doa, semua apa udah tinggal ikut. Jadi udah banyak juga sebetulnya yang kita sebetulnya nggak tahu. Nah dengan Halal Expo ini, Halal Lifestyle Expo ini, yang seperti itu berkumpul dan saling berbagi lah gitu. Jadi itu sebetulnya di Halal Expo ini. Insya Allahnya Halal Expo ini diadakan tanggal 19 sampai tanggal 21 di Balai Kartini. Jadi tanggal 19-nya itu conference, berbagai macam ahli akan bertukar pikiran di situ, mulainya jam 9.
semuanya ini free. Tapi kalau conference barangkali udah penuh ya, karena banyak sekali orang yang minat ya. Kemudian malamnya ada musik, konser, Dwiki. Iya, kita tuh juga bilang ya kita bisa mengapresiasi, mensyukuri nikmat Allah dengan berbagai macam cara kan. Dengan musik, kalau terus apa yang disampaikan dan cara menyampaikannya itu baik dan halal gitu, apa yang itu baik buat kehidupan kita, ya kenapa tidak. Nah, Dwiki akan memperlihatkan konsepnya itu dengan berbagai macam peserta untuk pendukung acaranya, berbagai penyanyi, itu di tanggal 19 malam, jam 7. Dan itu juga free, itu seatnya banyak, 1.400. Jadi siapa yang mau hadir, lihat konser Dwiki, free, silakan hadir gitu ya. Kemudian hari Jumatnya, paginya, juga masih semuanya di Balai Kartini, itu sampai sebelum sholat Jumat ada talk show berbagai macam ulama, pimpinan gitu, dengan berbagai macam orang berdiskusi apa ini halal lifestyle ini. So gimana kita hidup halal ini gitu. Itu juga free. Siapa yang mau mendengar, mau ikut andil, ikut saran atau ikut sebagai penjelasan silakan. Setelah sholat Jumat itu ada film. Filmnya akan diputar film Iqra. Kemudian juga Salman. Proyeknya Salman, dan itu juga ada diskusi mengenai film. Ada Christine Hakim, ada Ibu Budiati Abiyoga, produser film Muslim, berdiskusi bagaimana film kita sekarang, bagaimana cara membuat film dan sebagainya. Yang mau hadir silakan, juga free. Aduh. Nah, kemudian selama acara itu berlangsung, Kamis, Jumat, Sabtu, di expo bagian di Balai Kartini di ruang exponya, itu ada 150 booth yang itu mewakili 10 elemen tadi halal ini, halal lifestyle ini. Di situ bisa kita bisa membeli, kita bisa bertukar pikiran, tapi di situ juga ada stage. Ada stage dari hari Kamis, Jumat, Sabtu dari jam 10 sampai jam 7 malam, itu stage-nya selalu diisi. Diisi dengan fashion show, talk show, dan workshop. Fashion show-nya semua desainer-desainer yang ada sekarang di tanah air ini akan fashion show. Kemudian bukan hanya fashion show, kita di fashion show itu, setelah fashion show kita akan berbincang-bincang tentang apa sih dasarnya mereka mendesain itu, bagaimana bahan bakunya dan sebagainya. Jadi transfer knowledge-nya juga ada di situ gitu, bukan hanya sekedar fashion show. Nah, ini yang insya Allah akan kita adakan di tanggal 19 sampai tanggal 21 Oktober ini di Balai Kartini. Jadi pendengar majalah ini Rasil, Radio Rasil, silakan hadir di Balai Kartini, kita bersama-sama. Karena ini semua tentunya insya Allahnya kita bisa menjadi hidup nyaman di negara kita, hidup nyaman dalam segala aspek yang memang halal gitu ya. Itu bisa terlaksana ya kalau semua pihak care, tahu kenapa, dan mau bergandengan tangan. Dan alhamdulillah insya Allah nanti ini juga dibuka oleh Pak Bambang, Menteri Bappenas, karena beliau juga sangat care, dan juga nanti ada Pak Erlang, Pak dari Menteri Kemenko, jadi juga hadir, beberapa pejabat negara juga hadir, kemudian para ahli-ahlinya juga akan hadir di situ. Ya mari kita sama-sama gitu. Nah setelah itu tentunya bukan hanya sekedar halal lifestyle expo, kita kerjakanlah PR kita bersama-sama gitu ya. Jadi ini juga anjang untuk saling bersilaturahim dan berkolaborasi. Zaman sekarang tuh nggak bisa sendiri ngerjain apapun. Betul. Harus berkolaborasi, harus berjamaah. Nah inilah kita adakan ininya, tempatnya. Oke, Iwan Anat, menarik sekali apa yang tadi diuraikan oleh Ibu Tila ya mengenai halal lifestyle expo. Jadi halal itu di dunia sudah menjadi lifestyle, bukan sekedar kalau kita kan kena beban hukum ya. Bukan hukum, karena hukum agama gitu. Kalau dia udah lifestyle. Iya. Jadi ngejalanin juga asik gitu ya. Asik gitu. asik banget. Nah iya, memang halal itu harus jadinya keren dan asik. Gitu. Asik ya. Hidup halal itu mesti keren dan asik. Nah itu memang harus seperti itu. Jadi halal lifestyle expo akan diadakan di Balai Kartini tanggal 19 sampai tanggal 21 Oktober. Mulai pukul berapa ya? 10 sampai pukul 7 malam. Dan itu free semuanya. Oke, silakan Anda mungkin mau sharingnya seperti Imam Yosola Mansur, di Cina itu juga ada restoran halal. Itu paling laris tuh. Justru yang datang ke situ bukan cuma orang Islam. Ya, betul. Orang non-Islam pada senang halal food itu. Iya, betul. Oke, Anda juga boleh sharing di sini di 021 845 1512 atau SMS ke 08
111-999-720. Kami juga nanti akan membacakan nomor HP dari Ibu Tila. Beliau adalah salah satu owner dari Majalah Nur dan juga pemret dari Majalah Nur. Kami tunggu partisipasi Anda. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ikhwan dan akhwat, kita masih berbincang-bincang dengan Ibu Tila. Ibu Tila adalah salah satu owner dari Majalah Nur dan juga pemret dari Majalah Nur yang sedang giat-giatnya mengkampanyekan lifestyle halal. Karena di dunia luar sini udah rame nih. Bahkan di Meksiko, di Brazil, subhanallah, semuanya maunya halal-halal aja. Padahal mereka bukan muslim ya. Bukan muslim. Oke, ini ada yang tanya tadi dari seorang bapak, minta 10 pilar apa saja yang harus Ya, halal. tadi seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya seluruh aspek kehidupan kita ini mesti halal. Di dalam halal lifestyle ini yang kita sekarang angkat 10 sektor. Pertama itu travel, tourism. Yang kedua itu media dan rekreasi. Yang ketiga itu farmasi. Yang keempat kosmetik. Yang kelima pendidikan. Yang keenam halal makanan. Kemudian finance, keuangan. Kemudian fashion. Kemudian kesehatan. Dan kemudian ada kesenian dan budaya. Jadi memang begini ya Pak. Kayak misalnya edukasi gitu ya. Kita kan punya sistem pesantren ya. Yang selama ini kita, kalau Islam itu pesantren lah ya gitu ya. Nah itu jadi ada orang, itu dianya produser film, terkenal sekali, Italiano namanya, di Italia dia sangat terkenal sekali. Dia selalu menjadi juri untuk film-film internasional gitu ya. Dia datang ke Indonesia, dia tuh sebenarnya tadinya rencananya pengen bikin film layar lebar tentang Indonesia. Tapi dia jalan-jalan ke Pasuruan, dia lihat ada pesantren. Dan menurut saya itu pesantren yang masih sangat tradisional sekali. Jadi gedungnya masih sangat, ada yang belum jadi, ada yang, pokoknya gitu ya. Nah dia lihat, anak-anak ini ngapain di sekolah ini, terus anak-anaknya malah pakai gamis, anak-anak gitu ya gitu. Kemudian dia tinggal di dekat situ, terus dia perhatikan. Terus kemudian akhirnya dia bilang, saya mau merekam apa yang terjadi di sekolah ini, di pesantren ini. Jadi 24 jam kehidupan pantra santri ini dia rekam. Dan dia lihat luar biasa sekali anak-anak santri ini. Jam 3 pagi bangun. Jam 3 pagi bangun, olahraga, sholat tahajud. Tahajud, baca doa, terus kemudian mengaji, kemudian belajar. Terus kemudian yang menarik buat dia dengar apa yang disampaikan oleh kiainya. Dan bagaimana sikap murid terhadap gurunya gitu. Itu buat dia sangat menarik sekali, begitu hormat. Dan dia dengerin, dia ada penerjemahnya. Luar biasa sekali disampaikan oleh gurunya gitu. Nilai-nilai kebaikan dan sebagainya. Itu semua ada di Quran gitu ya. Kemudian bagaimana anak-anak ini kehidupannya dan sebagainya gitu. Lalu dia bikin film dokumenter, itu nggak sampai 1 jam. Terus kemudian dia bawa ke Eropa. Dan sekarang film itu menjadi salah satu film yang nominasi untuk festival film dokumenter dunia. Yang sekarang insya Allah November tanggal 29 apa gitu, itu finalis penjuriannya. Pada bulan April yang lalu, dia putar film itu di London, primer. Saya diundang waktu itu. Dan itu yang datang nonton itu, dari segitu banyak yang datang nonton itu, hanya berapa persen yang muslim. Jadi mereka lihat, dan mereka antusias. Mereka antusias gitu loh. Sesuatu yang buat mereka, ada sistem pendidikan seperti ini ya gitu ya. Gitu. Jadi ini luar biasa sekali. Nah nanti di Halal Lifestyle Expo juga ada beberapa pesantren yang juga akan ada booth-nya yang akan kasih lihat sistemnya mereka. Tapi ini pesantren yang ada satu pesantren yang sudah sangat modern. Udah kayak dorm lah di gitu ya sekolah anak-anak kita. Tapi itu yang paling penting kan sistem pendidikannya dan nilai-nilai apa yang disampaikan di dalam pendidikan itu. Kemudian bagaimana yang namanya guru itu kan. Jadi kiai ustadz gitu yang mengajar mereka itu gitu. Bagaimana interaksi antara mahasiswa dan antara murid dan gurunya. Itu sangat menarik sekali dan itu mereka bilang, begini sistem pendidikan sebetulnya ya gitu kan menurut mereka gitu. Yang lain misalnya kalau kita lihat misalnya makanan gitu ya. Ya buat mereka itu memang kan kalau halal itu bahan bakunya mesti halal.
caranya mesti halal, kemudian diolahnya dengan halal. Yang paling penting juga kan seluruh prosesnya juga itu baik, sehat, baik untuk lingkungan dan baik untuk kemanusiaannya juga gitu. Jadi berkeadilan. Itu semua ada di situ kan. Jadi manajemen juga mesti halal juga ya? Manajemennya juga mesti baik gitu. Nah di situ mereka lihat kalau manajemen seperti ini diterapkan gitu ya, bukannya terus yang punya uang yang berkuasa gitu ya, yang ini terus ya seperti buruh yang tidak ada harganya atau tidak sepantasnya dihargai seperti itu gitu. Tapi kan kalau secara Islam itu hubungan antara yang punya pekerjaan dan yang dipekerjakan itu kan hubungan yang sangat manusiawi dan berkeadilan sebetulnya di dalam Islam. Jadi itu kan menarik sekali dan kalau seperti itu maka kesejahteraan akan naik, indeks kebahagiaan juga naik. Orang semua bekerja dengan senang hati gitu kan, karena memang semuanya itu berdasarkan keikhlasan, jelas gitu ya. Apa yang didapat, apa yang dikerjakan gitu. Jadi ini juga untuk dunia usaha menarik. Dan sekarang banyak perusahaan yang juga sudah menerapkan cara-cara seperti ini gitu. Karena memang produktivitasnya jadi tinggi gitu loh. Jadi memang ya kalau masyarakat di luar Islam itu kan mereka coba lihat, oh ini menguntungkan, tidak menguntungkan, baik, terus kemudian baik atau tidak untuk dalam versi dia. Tapi dengan versi dia dengan cara halal ini justru sangat menguntungkan kalau dilakukan dengan baik. Jadi ya di seluruh dunia orang sekarang berbondong-bondong untuk belajar bagaimana caranya untuk bisa melakukan dengan cara-cara seperti itu gitu ya. Jadi kalau tadi Mas Kris juga bilang kan, aduh kalau di tahun 2016 ya Mas Kris ya, yang beberapa saya hadir di sini. Kalau Malaysia itu dia mengadakannya di bulan Maret. Sudah 15 kali ya? 15 kali. Kemudian di bulan April itu ada di Australia, di Melbourne. Ada di Filipina. Kebayang nggak? Itu di bulan April. Bulan Mei itu ada di Turki. Bulan Juni itu ada di Taiwan sama Moskow. Bulan Agustus ada di Korea Selatan. Bulan Oktober ada di Dubai. Nah, terus benar-benar kita ada di Indonesia. Ini ada yang sama nggak sih panitianya pindah-pindah gitu? Oh enggak. Mereka masing-masing negaranya. Tapi kenapa beda-beda larinya tanggalnya? Ya tergantung mereka mau ngadain aja gitu kan. Yang melakukannya pengusaha di daerah itu, pemerintah negara itu gitu ya, supaya kan di Expo ini ada pertukaran antara dari konsumen ke produsen, ada produsen ke produsen kan, trade bisnisnya. Ada yang ikut-ikut juga ya. Bisnisnya kan ada di situ. Kemudian ada halal di Spanyol, ada halal di Santiago, Chili, ada halal di Thailand. Jadi itu di tahun 2016, kebayang nggak? Baik Bu Tila, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa ini maaf? Dengan Iman. Siapa? Iman. Iman enggak? Silakan Bapak, silakan. Assalamualaikum Bu Tila. Bu Tila, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini topiknya sangat menarik ya. Saya tertarik sekali menyimak topik ini. Ada satu hal yang menarik dari pembicaraan ini yang saya kutip sedikit, yaitu halal tourism. Nah, yang saya tanyakan adalah Bu, pertama kalau data-data yang saya ambil mengenai makanan halal, negara pengekspor daging kambing, daging sapi, dan daging ayam, daging halal ya terutama, terbesar di dunia adalah dipegang oleh Brazil, India, New Zealand, dan Thailand. Iya betul Tidak Pak. ada satupun negara Islam. Betul Pak. Bahkan penduduk Muslim Brazil adalah 0,009% dari Betul, penduduk Brazil. Ya. Nah, kalau Indonesia mau meningkatkan halal tourism, pertama kita beri jaminan makanannya aja belum ada Bu. Dari permen sampai makanan berat kita tidak dapat jaminan. Kalau kita datang ke restoran Korea, kita tanya, Mbak, Mas, ini halal, ada sapinya sih. Konsep halal sendiri itu restoran tidak halal, tidak tahu, tidak paham. Banyak dari mereka yang tahu halal itu bukan babi. That's it gitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah Ibu bisa membantu mengepus kepada pemerintah untuk pemerintah lebih concern terhadap industri-industri makanan halal yang ada di Indonesia? Karena kami sebagai umat Islam yang katanya Indonesia berpenduduk Muslim terbesar di dunia, tidak mendapat jaminan makanan halal dari pemerintah. Sedangkan kalau kita kemasukan makanan yang nggak halal ke perut kita, ya Ibu tahu lah gimana efeknya.
Sekian Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Iya, memang ini merupakan PR kita bersama ya. Jadi kalau negara-negara di luar itu mereka bikin restorannya ya, restoran halal. Itu bahkan berbagai macam tingkatannya. Jadi memang halal itu mulai dari dapurnya semuanya itu makanannya terjamin gitu. Ada yang restoran di situ dianya makanannya semua terjamin tapi dia masih jual minuman keras. Ada tandanya. Jadi semua restoran itu jelas. Yang penting kan sebenarnya informasinya jelas. Kalau kita kan sekarang ke restoran sini, kita take it for granted karena kita merasa di negara muslim terbesar, pokoknya kalau restoran di Indonesia pasti halal. Padahal kan belum tentu gitu ya. Nah, sekarang di negara-negara lain di luar itu, mereka memang bikin itu sesuatu yang sangat jelas untuk konsumennya. Jadi konsumen merasa nyaman dan kalau turis juga merasa nyaman datang ke situ karena jelas kalau yang muslim dia cari ada gitu. Terus jelas ini tuh halalnya sampai di mana, ini seperti apa gitu kan. Nah di kita itu memang belum. Jadi kalau misalnya sekarang ada beberapa restoran yang udah ada sertifikat halal, ada gitu ya. Tapi belum semua. Nah ini yang makanya Pak kita mengadakan Halal Lifestyle Expo ini. Nanti besok di tanggal 19 itu ada conference yang bertemu lah para pakar, para pengambil keputusan, para ahli untuk saling bertukar pikiran. Kalau Pak Imam ada waktu datang Pak ke Balai Kartini jam 9 mulai conference-nya. Jadi kalau Pak Imam ada waktu datang ke Balai Kartini jam 9 besok itu ada konferensi yang mengenai hal-hal seperti ini. Juga ada dari berbagai negara yang sudah melakukan ini, yang akan berbagi pengalamannya terhadap kita bangsa Indonesia. Jadi kita belajar lah dari orang lain. Gak apa-apa lah, pokoknya kita lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan ya. Jadi itu. Nah memang betul Pak, kalau kita sekarang misalnya, itu juga yang menjadi kita dari Halal Center ini dan Majalah Nur gitu harus mempush pemerintah terus-menerus atau semua pihak untuk saling bergandengan tangan. Karena ini bukan PR yang mudah. PR bersama. Di negara-negara tersebut memang ini bukan dilakukan hanya oleh swasta, bukan hanya dilakukan oleh ulama, bukan hanya dilakukan oleh sebagian umat, tapi dilakukan bersama-sama oleh pemerintah. Jadi kayak di Thailand itu pabrik-pabriknya dan sebagainya itu pemerintahnya care betul gitu caranya bagaimana dan sebagainya untuk supaya barang-barang yang keluar dari industri itu ya betul-betul terjamin halalnya. Nah kalau di kita insya Allahnya setahap demi setahap kita menuju ke situlah. Mudah-mudahan setelah conference nanti di Halal Expo, di Halal Lifestyle Expo besok ini adalah kemudian kita harapkan ada sesuatu yang lebih maju lagi. Dan memang seperti Malaysia bisa sampai 15 kali mengadakan dan terus kemudian semuanya itu bisa mereka banyak sekali produk-produk halal yang sudah bertebaran di negaranya, kemudian juga tempat-tempat hotel dan sebagainya karena memang pemerintahnya sangat mensupport itu gitu ya. Jadi bahkan seperti di Jepang itu pemerintahnya setahu saya mereka datang ke Indonesia itu dan juga ke Majalah Nur itu lebih dari 8 tahun untuk riset gitu ya. Jadi apa ini kemudian yang riset itu adalah scholarnya, dosen-dosennya dari perguruan tingginya. Kemudian hasilnya mereka sampaikan ke pemerintah. Kemudian pemerintah membuat regulasi. Kemudian swasta bersama-sama pemerintah menerjemahkan itu menjadi sesuatu. Nah, oleh karenanya sekarang Jepang merasa sangat pede untuk bilang, ayo orang Indonesia anaknya sekolahin ke Jepang, nggak ada masalah gitu ya. Budaya kita hampir sama, menghormati orang tua, kerja keras dan sebagainya itu hampir sama lah budaya Jepang sama budaya Islam gitu misalnya. Tapi tempat sholat ada di universitas gitu ya. Makanan halal tersedia. Artinya apa? Income mereka akan naik kan? Orang khawatir lagi. Iya. Oke, ini kita jawab pertanyaan dulu ya. Assalamualaikum Ibu Tila, menarik sekali tema hari ini. Bu Tila, bagaimana di negara non-muslim, hotel-hotel di sana yang menetapkan dia sebagai hotel halal, apakah juga tidak boleh turis-turisnya memakai celana pendek? Ya, jadi memang begini, kalau dia bilang itu hotel halal ya, fasilitas-fasilitasnya jelas menunjang itu semua. Jadi dalam arti TV-TV-nya semua itu tidak ada tuh, channel-channel yang menyampaikan film-film yang tidak sesuai gitu ya, karena kan di hotel itu pasti ada anak kecil, ada yang hadir di situ. Jadi untuk channel yang bisa di on cam di hotel itu mereka selektif sekali. Itu pertama. Kedua juga fasilitas misalnya kolam berenang itu dipisahkan antara perempuan dan laki misalnya. Kemudian itu tadi berpakaian yang sopan yang sopan gitu ya. Nggak semua harus berhijab dan sebagainya, tapi memang baik. Karena halal itu juga toyib kan, jadi baik gitu ya, nyaman untuk semuanya. Nah, jadi itu yang mereka lakukan. Nah, kemudian juga
di hotel-hotel itu setahu saya, yang saya pernah berapa kali datang ke hotel-hotel di luar negeri itu yang hotelnya dia bilang hotel halal itu, di lobinya pasti ada musola. Jadi dan terus di lobinya jadi orang tuh nggak ke kamar numpang sholat ke kamar gitu ya, enggak gitu ya. Jadi itu gitu ya. Nah, memang sekarang mereka sedang apa nih namanya risetnya mereka sedang teruskan gitu. Gimana tempat apa namanya toilet atau tempat wudhu dan sebagainya yang sesuai dengan Islam itu, ya kita yang kaget tiba-tiba nanti dari sana gitu tuh munculnya gitu ya, apa toilet yang seperti apa yang harusnya dilakukan gitu ya. Jadi mereka terus melakukan riset seperti itu. Dan yang paling menarik tentunya mereka itu kan ujung-ujungnya bisnis ya. Buat mereka akupansinya naik, pendapatannya mereka naik. Terus saya tanya, segitu banyaknya kah turis Islam datang ke sini gitu ya sehingga pendapatan hotel Anda naik? Ternyata bukan. Dia bilang bukan hanya itu. Jadi misalnya kalau yang saya tahu di Jepang gitu ya, dia bilang itu naik karena kalau anak-anak sekolah dari Eropa atau dari negara-negara lain berlibur, kan suka anak-anak tuh berlibur sama-sama gitu sama sekolahnya gitu ya. Mereka cari hotel halal. Karena buat sekolahnya itu aman, anak-anak di kamar nggak mungkin sel-sel TV yang macam-macam. Kemudian juga kalau mereka di lobi, mereka nggak mungkin lihat yang macam-macam gitu kan, haki-pengki segala macam itu nggak ada di situ gitu ya. Atau mereka juga, apalagi kalau ngajak studi tour anak-anak SMA gitu, nggak ada minuman di situ gitu. Jadi gurunya juga merasa lebih mudah mengawasinya gitu. Jadi mereka milihnya memang hotel-hotel seperti itu. Dia bilang banyak sekali sekolah-sekolah dari berbagai macam negara kalau mereka ada trip, mereka pakai hotel halal. Okay. Jadi ya secara bisnis memanglah janji Allah itu nggak ada yang tidak benar lah. Maksudnya Allah menjanjikan kalau kamu patuh kepadaku maka rezekimu akan datang dari pintu manapun yang tak terduga, yaitu gitu ya. Misalnya kayak kaum muslimah patuhlah sama Allah, tutuplah aurat, akhirnya menjadi bisnis luar biasa kan. Bisnis busana muslim sekarang menjadi bisnis luar biasa sekali yang juga ujung-ujungnya menaikkan pendapatan negara dan menaikkan kesejahteraan bangsa kita. Jadi memang ya udahlah patuh aja lah sama Allah gitu ya. Jadi insya Allah kita tuh selamat dunia selamat akhirat dan bahagia gitu ya. Nah yang menarik memang di dunia barat itu mereka menjadikannya kayak halal itu suatu tren gitu. Kalau halal itu asik loh gitu. Halal itu keren loh gitu. Jadi mereka tuh bukan halal itu sesuai aturan agama kita jadi sesuatu yang harus mengerikan dan menakutkan atau mengetatkan kita. Buat mereka fun gitu loh. Oh gitu ya, menyenangkan ya gitu. Oh terus kemudian juga keren ya gitu. Ya gimana nggak menyenangkan, gimana nggak keren gitu kan ya. Semua diperhatikan, lingkungan diperhatikan, alam diperhatikan, apalagi manusia diperhatikan, prosesnya diperhatikan. Dia melihat itu sesuatu yang sehat. Sesuatu yang sehat. Jadi mereka bilang, wah asik banget, halal itu keren, halal itu fun gitu, halal itu sesuatu yang ya kekinian lah gitu ya memang buat mereka gitu. Dan itu di branding sama mereka. Jadi sekarang itu brand halal itu memang menjadi sesuatu banget gitu. Oke, baca lagi. Assalamualaikum Ibu Tila. Menurut saya kelemahan Indonesia lemah di riset. Kalau mereka yang bukan muslim saja apa-apa selalu di riset. Kita dianggapnya riset itu biayanya mahal. Bagaimana pendapat Ibu Tila? Betul sekali. Jadi memang di kita itu karena kebiasaan instan kali apa-apa udah oke aja karena kita juga dimanja oleh alam dan sebagainya gitu ya. Jadi kita nggak pernah riset. Kalau mereka tuh di riset, kenapa ya orang Islam kalau potong hewan itu umurnya mesti segini, giginya nggak boleh begini, begitu. Oh ternyata ya iya kalau itu diperhatikan dagingnya lebih baik. Sampai mencuci pakai tanah misalkan najis anjing juga itu ada risetnya. Mereka risetnya. Nah waktu itu Pak Sarip Nirwana dan Halal Center pernah berbicara di ITB di kampus saya. Terus dia bilang, gimana ITB gitu ya, masa sih laboratorium farmasinya juga nggak ada untuk kosmetik misalnya gitu. Atau misalnya teknologinya yang juga gitu. Ayo dong gitu kita mulai untuk riset. Saya sependapat sekali. Kita menganggap riset itu mahal, riset itu jelimet gitu ya. Padahal itu fondasi sebetulnya. Tanpa riset, tanpa sesuatu yang kita ketahui dengan baik, bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Jadi memang ini memang sesuatu yang harus terus-menerus. Nah, nanti insya Allah juga di acara Halal Lifestyle Expo ini ada beberapa ahli dari bidang pendidikan dari universitas juga yang itu memang dan insya Allah pemerintah juga dengar, mudah-mudahan ikut
memikirkan bahwa dana riset itu memang sangat diperlukan gitu dan penting sekali. Oke, ASEAN selanjutnya. Assalamualaikum Ibu Tila. Apakah perancang-perancang dunia di Paris dan di New York juga dan di London juga pernah ada memikirkan bagaimana cara membuat jilbab yang sesuai dengan syariah? Mereka Aduh, kalau soal fashion ini ya, kita tuh benar-benar. Jadi kita tuh 2008 Nur bilang kan Indonesia kiblat busana muslim dunia. Jadi semua orang lain karena risetnya kenceng, keren, uangnya ada, orangnya sangat bekerja keras, ya kita yang punya delegasi, punya aturan dan sebagainya itu mereka menerapkan sekali. Di Jepang itu ada asosiasi busana muslim, semuanya orang Jepang. Muslim bukan? Nggak muslim, Bukan muslim. tapi mereka belajar harusnya mendesain busana muslim itu kriterianya apa. Terus alhamdulillah sekarang misalnya ada SMK khusus untuk mendesain busana muslim, itu adanya di Kudus. Kemudian di Bandung ada sekolah desain khusus untuk busana muslim. Mereka kirim orang-orang mereka ke situ belajar. Dari London ada yang datang ke situ belajar. Dari Amerika mereka nggak belajar tapi mereka datang untuk mempelajarinya. Kemudian ya, jadi dan luar biasa sekali memang persaingan industri ini. Kita baru mulai semuanya berusaha busana muslim, isi produksi dari dalam negeri dipakai oleh orang negeri. Coba lihat sekarang, mana produsen baju yang branded gitu ya, yang nggak menciptakan busana muslim. Uniqlo, Marks Spencer, semua mereka, Gucci, apa semua, mereka menciptakan busana muslim, mereka menciptakan kerudung, mereka menciptakan baju berkampanye. Buat mereka ya ini tambahan koleksi gitu kan. Kalau baju kita ini kayak baju saya ini nggak dipakai dengan jilbab, kan itu menjadi baju malam buat mereka. Kalau kerudung ini nggak dipakai di kepala, buat scarf buat mereka gitu kan. Itu kan pilihan-pilihan gimana cara memakainya. Tapi buat orang muslim itu kan bisa luar biasa sekali, dan pasarnya tentu Indonesia. Jadi mereka menciptakan, coba lihat di toko-toko yang barang-barang branded itu, mereka ada section busana muslim sekarang. Jadi kita ketinggalan banget, ketinggalan lagi. Mereka lagi yang memproduksi, kita belum kemana-mana gitu ya. Kita bilang, jadi memang kita memang berpacu gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa juga lah. Insya Allahnya kesadaran masyarakat Indonesia nanti bertambah gitu ya. Jadi kita ya utamakanlah produksi Indonesia gitu ya. Buatan dalam negeri, cintailah buatan dalam negeri, belilah buatan dalam negeri gitu ya. Jadi kalau mereka memproduksi, mereka lempar ke negara kita, ya kita begal-begal nggak lihat aja lah gitu. Toh produksi kita juga banyak gitu ya. Dan kalau kita beli produksi dalam negeri, produksi para saudara-saudara kita yang muslim, minimal mereka bayar zakat, mereka ada sedekah, mereka ada infak. Saya tahu sekali beberapa teman saya yang luar biasa, mungkin Pak Kris bisa juga undang, produsen busana muslim yang sekarang sangat luar biasa offsetnya gitu. Saya bilang, kenapa dia bisa bangun masjid, dia bisa bangun pesantren gitu ya. Dia bilang, karena di setiap barang, kalau Ibu Tila beli jilbab ini harganya 50.000, di situ tuh udah ada uang zakat, uang sedekah, uang infak. Jadi seberapa banyak yang laku ya kita udah punya tabungannya juga untuk itu. Jadi di sistem bisnisnya, udah di sistem bisnisnya sudah udah masuk dalam kita kan. Waduh, mau bayar zakat, duitnya dari mana ya? Dari mana ya? Sedekah, nantilah kalau sisa-sisa. Dalam sistem bisnisnya sudah mereka atur seperti gitu. Jadi kalau mereka meningkat penjualannya, ya akhirnya uang zakatnya makin banyak gitu kan. Jadi dan artinya juga akhirnya bisnisnya juga barokah gitu kan. Akhirnya bisnisnya juga barokah. Jadi sekarang memang kosmetik ya, alhamdulillah ada Wardah misalnya. Dan alhamdulillah sekarang Wardah itu menjadi kosmetik terbesar di Indonesia. Bahkan termasuk kosmetik yang percepatan pertumbuhannya nomor 4 atau nomor 6 di dunia gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Cuman sekarang banyak sekali. Insya Allah nih nanti yang katanya akan ada yang dari Paris datang ke Indonesia. Mereka mau kerjasama lah sama orang Indonesia. Mereka mau bangun pabrik lah di Indonesia. Karena dia bilang, dia juga mau bikin produk halal gitu. Dan mereka jualnya ya ke negara-negara muslim kemana-mana. Dan untuk konsumen mereka juga orang, oh halal, pasti bagus nih. Karena terjamin produknya gitu kan. Jadi mereka sebagai pedagang, mereka sebagai pebisnis, sekarang banyak sekali di berbagai macam negara pebisnis itu yang memproduksi produk-produk halal. Terutama kosmetik. Itu banyak sekali. Korea apalagi, Jepang apalagi, Thailand apalagi, kosmetiknya itu
berlabelkan halal gitu ya, yang ada halal dan herbal dan sebagainya gitu. Mereka ciptakan. Jadi ya buat mereka just a business. Buat kita kan bukan hanya sekedar bisnis. Ada kebarokahannya di situ gitu ya. Nah, itu yang membedakan kita dengan mereka. Assalamualaikum Ibu Tila, mohon penjelasan mengenai farmasi di Eropa yang juga mengacu kepada halal. Bagaimana itu bisa terjadi? Iya, nah ini farmasi sesuatu yang itu tadi. Karena kita risetnya belum ada secara optimal, maka kita belum bisa menciptakan sebanyak mungkin produk-produk farmasi yang halal. Tapi kalau misalnya sekarang gitu ya, berbagai macam obat yang ada di Indonesia misalnya belum bersertifikat halal, ya kita menganggapnya itu keadaan darurat karena kita belum punya yang halalnya kan. Mungkin seperti itu ya ininya. Tapi kalau kita sudah punya, diberikan pengetahuan, kita diberikan akal, kita diberikan fasilitas, harusnya kita sudah harus bisa memproduk bahan-bahan farmasi yang halal gitu. Tadi itu memang ya karena kita risetnya belum kuat, jadi dan memang mungkin mahal ya. Nah itu disitulah ada harusnya turun tangannya pemerintah untuk mensupport hal seperti ini. Oke, Assalamualaikum Ibu Tila. Nanti di Balai Kartini apa saja yang akan ditampilkan di sana? Oh iya, jadi tadi saya sudah sampaikan kalau hari Kamis besok itu paginya itu conference. Tapi bersamaan dengan itu di ruang expo itu ada 150 booth yang ada tentang makanan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dan juga di situ ada talk show, fashion show, dan workshop. Kemudian hari Kamis juga, Kamis malam itu ada musik Dwiki, konser musik Dwiki. Kemudian hari Jumat, tadi saya juga sampaikan Jumat pagi itu ada talk show berbincang-bincang dengan para ulama, dengan para scholar gitu ya, terus juga dengan masyarakat luas mengenai itu semua di expo. Ada talk show, fashion show, ada workshop. Jadi nanti fashion show-nya luar biasa. Ada 12, 18, 19, 20 desainer insya Allah yang akan ikut fashion show di acara ini di Balai Kartini. Jadi silakan hadir karena ini free, karena kita memang ingin kita semua saling belajar, saling berbagi dan saling menginspirasi supaya kita punya sama-sama semangat untuk hidup halal dan menjadi produsen produk-produk halal, bukan hanya sebagai konsumen di negeri kita. Oke, sekarang dari Bapak Budi di Sukabumi. Assalamualaikum Ibu Atila. Halal di makanan sangat luar biasa, indah dan sangat penting buat kesehatan jasmani. Tapi pengembangan yang sangat penting antara tontonan halal dan di semua media massa termasuk internet demi kesehatan otak dan rohani generasi sekarang. Dari Bapak Budi di Sukabumi. Iya, itu tadi kan juga ada teknologi media ya. Dan itu saya rasa insya Allahnya juga besok itu Menteri Kemenkominfo juga hadir. Jadi gimana ini gitu ya untuk media-media cara menyampaikan hal-hal yang memang halal gitu ya. Karena sebetulnya begini, tontonan-tontonan itu kalau di riset, nah itu lagi kita nggak ada risetnya, tapi di luar tuh orang ada risetnya. Ditonton anak-anak gitu ya dengan pengaruh dengan tontonan yang jenis ini dan jenis itu gitu ya. Itu akan merusak otak anak misalnya gitu ya. Dan itu mereka riset. Kita nggak ada risetnya gitu kan. Kita nggak tahu gitu loh pengaruh efek suara, pengaruh efek tontonan yang bentuk tontonannya seperti ini, apa yang terjadi di otak anak kita, di otak kita gitu. Secara ilmu pengetahuan kita belum sebarluaskan. Di negara-negara lain mereka udah riset. Jadi kalau bukan hanya karena itu nggak halal, nggak baik gitu, tapi emang itu juga merusak kesehatan gitu ya. Nah mereka di negara barat itu mereka tahu, mereka riset itu. Nah itu dia makanya kan seperti ahli-ahli komputer itu, anak-anaknya mereka kan nggak pakai komputer sampai umur lebih dari 9 tahun. Tapi mereka menciptakan komputer gitu ya. Karena mereka tahu buat anak-anak nggak baik. Buat kita anak baru lahir udah dikasih handphone kan. Supaya anak nggak nangis ditaruh handphone di sebelahnya. Padahal kalau kita tahu risetnya bagaimana radiasi anak-anak yang di dekat handphone, pengaruhnya dan sebagainya gitu. Itu kan luar biasa sekali zolimnya orang tua gitu ya kalau melakukan itu terhadap anak-anak. Tapi karena kita nggak punya ilmunya, maka ya terus kita nggak sadar ya nggak tahu gitu. Ibu-ibu sekarang kan supaya anaknya diam
taruh handphone, kasih duduk, lihat gitu. Itu kan kalau secara ilmu kedokteran, untuk mata, untuk perkembangan otak, perkembangan emosinya, itu sangat luar biasa mengganggunya. Nah, karena kita nggak tahu dan tidak disebarluaskan, maka ibu-ibu merasa nyaman aja gitu. Oh, modern nih gitu, anak kecil udah pakai HP gitu kan. Salah kaprahnya udah kemana-mana gitu kan. Padahal mudaratnya luar biasa gitu ya itu yang. Jadi memang Islam luar biasa sekali. Kita diislamkan disuruh menuntut ilmu, kita disuruh jangan kamu lakukan apa-apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Jadi kita tuh harus terus belajar gitu. Nah, ini juga di Majalah Nur kita tuh selalu untuk para muslimah kita selalu saling menyemangati untuk mau terus belajar dan berbagi. Itu memang yang terus kita upayakan, saling menguatkan sesama muslimah untuk terus mau belajar. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu, ya kita bisa salah kaprah seperti itu. Ya bukan hanya di dunianya anaknya dapat penyakit auzubillah min zalik gitu ya, tapi di akhiratnya juga ya akhirnya kita nggak selamat dunia nggak selamat akhirat gitu kan. Auzubillah min zalik, auzubillah min zalik. Oke, kita baca SMS lagi. Assalamualaikum Ibu Tila. Apakah untuk mencapai tingkat halal juga mereka membuat mainan-mainan halal, misalnya seperti Barbie tapi pakai jilbab? Oh ya, betul. Jadi mereka melakukan itu. Jadi kayak boneka-boneka Barbie atau boneka anak-anak itu, terus yang pakaiannya pakaian Muslim gitu ya. Ada. Bahkan di tahun 2013 ya, atau 2014 saya ke Paris, itu di apa nih namanya, itu ada, jadi ada bazarnya gitu, ada fashion show-nya Muslim itu. Terus kemudian mereka ini ya, mereka ada jual souvenir-souvenir. Yang mereka jual salah satunya itu, boneka-boneka yang berpakaian Muslim. Jadi iya betul. Itu ya dari mereka aja kita tapi sekarang juga mulai banyak. Di Balai Kartini ada nggak nanti itu? Nah, banyak iya. yang nanya juga nih. Iya ini harus bikin dong, ada waktu bikin yuk. Itu kan yang kayak perca-perca dari gimana gitu ya. Iya gitu. Jadi seperti itu. Bahkan mainan-mainan lain dan bahkan mainan-mainan yang edukasi ya. Itu yang banyak sekali. Jadi kayak aplikasi permainan edukasi itu diciptakan oleh mereka. Mas Krisna tadi katanya mau nyebutin nomor telepon Ibu Tila mana? Oke, lupa. Oke, siapkan pulpen sama kertas ya. Saya akan bacakan nomor HP dari narasumber kita yaitu Ibu Tila. Ibu Tila adalah salah satu owner dari Majalah Nur dan juga beliau juga pemret juga ya. Kalau di majalah tulisannya Jeti Rosila Hadi. Ya, tapi panggilannya Ibu Tila. Ini nomornya, silakan dicatat ya. 0812 sudah. Kemudian 87, kemudian 40 902, 0812, kemudian 87, kemudian 40, kemudian 902. Baik Iwan dan Aud, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Radio Silaturahim dan Rasil TV masih di acara tamu kita di mana kami undang Ibu Tila untuk bincang-bincang mengenai hal expo yang sudah diadakan di beberapa negara sekarang di Indonesia. Tadi 10 pilar apa saja tadi yang mesti diperhatikan dari segi kehalalannya? Film, musik, fashion, kuliner, farmasi, media, pendidikan, terus kesehatan, kesenian. Ya. Jadi ada travel, media, farmasi, kosmetik, pendidikan, makanan, keuangan, fashion, kesehatan, sama art. Keuangan berarti mesti ya. Nggak ada riba gitu. Iya. Tapi banknya bersih bank syariah atau gimana? Ya. Nah sekarang sistem keuangan syariah yang kita bilang kalau Islam itu menjadi model keuangan dunia saya rasa. Saya rasa ya sekarang sistem mereka di dunia melihat sekarang kan sistem kapitalis kolaps, sistem sosialis juga nggak jalan gitu. Ya, semua orang melihat secara Islami mereka barangkali alternatifnya dan mereka lagi-lagi pelajari, mereka riset, bukan mereka terapkan gitu kan. Jadi nggak ada lagi tuh
emang itu syariah, emang syariahnya begini begitu gitu. Mereka riset semuanya secara agama ini gimana, turunannya apa sebenarnya. Kemudian waktu mereka menerapkannya itu udah no question gitu loh, jelas semuanya gitu. Mereka yang dicari kebenaran sih ya. Kebenaran. Dan kalau itu memang seperti itu jalannya, mereka oh iya ya. Pikiran mereka oh iya begini, oh jadi lebih baik, oh iya, oh ini bagi hasilnya oh kayak gini, oh memang secara bisnis menguntungkan ya. Mereka pakai itu. Sekarang cenderung seperti itu. Misalnya untuk pendidikan apa-apa saja yang mesti diperhatikan sehingga mendapat predikat halal. Ya, kalau pendidikan tentunya apa-apa yang diajarkan itu sesuai dengan untuk hidup di dunia di akhirat itu iyalah. Kalau ilmu pengetahuan itu kan semua harus diajarkan kepada anak didik. Atau semua kita mesti belajar tentang sesuatu. Tapi kan prosesnya, kemudian juga cara kita menggunakan ilmu. Ilmu itu kan seperti pisau bermata dua. Kalau salah pakai ilmunya bisa hal-hal yang nggak baik yang kita lakukan dengan ilmu pengetahuan gitu kan. Nah itu kan built-in di dalam proses belajar dan mengajarnya. Kemudian di dalam proses belajar dan mengajarnya itu bukan hanya ilmu, tapi juga ada adab gitu kan. Juga ada dan itu menjadikan orang-orang yang kalau dididik insya Allahnya secara pendidikan yang berbasis halal islami gitu ya, ya mereka punya karakter yang kuat. Mereka menjadi insan-insan yang berkarakter gitu. Dan kalau insan-insan berkarakter seperti ini, insya Allahnya mau taruh di mana aja, ya mereka menjadi orang yang baik gitu kan. Yang bisa menggunakan ilmunya, ilmu yang bermanfaat gitu kan. Kita kan menjadi umat tuh harus mempunyai ilmu yang bermanfaat. Nah itu insya Allah hasilnya seperti itu gitu. Bukan hanya sekedar punya titel gitu kan, S-nya S berapa nih gitu ya, berapa gitu hasilnya cuma dilihat seperti itu. Hasilnya jelas gitu, insan-insan yang berkarakter. Saya ngebayang kalau semuanya sudah dihalalin nanti Batman sama Superman mau dihalalin pakaian nggak boleh ketat lagi tuh. Pasti dia akan juga buat film-film yang Islami ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita film gitu ya. Ya kita kan persoalannya kan memang buat film itu mahal. Tapi kalau kita berjamaah gitu ya, ada satu film yang saya tahu dibuat secara bersama-sama. Jadi, nah sekarang misalnya film Iqra ini. Iqra pertama alhamdulillah sukses. Waktu mereka bikin Iqra pertama menurut cerita mereka, itu memang ada warning ya dari bioskop ya? Dananya itu paling patungan. Jadi patungan, betul-betul patungan. Semua orang patungan. Patungannya itu nggak terus yang MM-an atau juta gitu, berapapun ada mekanismenya semua perpatungan untuk bikin film. Setelah film jadi, PR berikutnya, bioskop-bioskop di tanah air kita ini kan bioskop-bioskop tertentu yang bisa mentayangkan film-film itu. Dan di bioskop itu ada ketentuan. Kalau sampai 2 hari 3 hari yang nonton nggak sampai segitu, filmnya nggak akan diputar. Tapi alhamdulillahnya komunitas, kemudian organisasi Islam dan sebagainya, mereka nonton rame-rame. Alhamdulillah nggak jadi turun, jadi sampai berapa minggu gitu ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang mereka bisa bikin Iqra 2. Nah sekarang mereka mau bikin Iqra 2. Nah sekarang Iqra 2 ini disupport oleh BNI Syariah. Nah BNI Syariah sekarang punya produk namanya produk wakaf. Nah film Iqra ini seolah-olahnya akan didanai dari produk wakafnya BNI Syariah. Saya belum tahu, nanti wawancara aja Ibu Dewi Rima dari BNI Syariah yang pegang produk halal ini, yang produk wakaf ini. Dan dia membuat produk wakaf untuk pendidikan, dan film termasuk salah satunya yang dia juga support untuk dari dana wakaf. Oke Ibu, untuk sesi terakhir barangkali di acara di Balai Kartini nanti. Iya, jadi saya berharap saya bisa berjumpa dengan para pendengar Rasil pagi hari ini, insya Allahnya di Balai Kartini besok tanggal 19 sampai tanggal 21 dari jam 10, tapi kalau besok seminarnya mulai jam 9 sampai jam 7 malam. Yuk kita datang bersama-sama, kita berbagi pengetahuan, berbagi pikiran, dan kita bersama-sama bagian daripada umat yang ingin supaya kita bisa hidup secara halal di negeri kita yang mayoritas penduduknya Islam, dan kita bisa sama-sama selamat dunia, selamat akhirat. Saya rasa hanya bisa dengan kita saling bergandengan, saling berjamaah, segala cita-cita dan niat baik kita ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan kita bisa ketemu besok dengan para pendengar dan para melihat TV Rasil. Kalau ketemu besok cari aja Ibu Tila gitu ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Terima kasih banyak.
Oke, silakan Mohon maaf datang. lahir batin kalau ada yang tidak berkenan. Oke, silakan datang ke acara Balai Kartini. Nama acaranya Halal Lifestyle Expo. Mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 21 Oktober. Dan ini free charge ya. Free charge, semuanya free charge. Baik, terima kasih Ibu Atila atas penjelasannya. Luar biasa tentang halal ini. Ternyata sudah mendunia, sementara kita masih... Alhamdulillah kita sudah memulai. Sudah mulai ya, sudah. Alhamdulillah disyukuri. Mungkin dianggapnya sudah pada halal kali ya, padahal masih banyak yang mesti perlu di research lagi. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna, kemudian Zain, JJ, dan Atep. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.